wabarakatuh. Halo kelas, kita berjumpa lagi di channel SMA Namira Official Video bersama Miss Nila dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk pertemuan ketiga. Kita lanjutkan saja materi kita. Let's start. Oke, materi Bahasa Indonesia kita untuk kelas 12 itu kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya, kita bahas dulu definisinya. Untuk definisi kalimat utama yaitu kalimat yang berisi ide pokok. Ya, kalimat utama dapat ditemukan di awal, di tengah, di akhir, di awal dan di akhir atau di seluruh paragraf. Untuk definisi kalimat utama, kalimat penjelas yaitu kalimat yang isinya memperjelas, menguraikan atau berupa rincian-rincian tentang kalimat utamanya. Jadi untuk kalimat utama dan kalimat penjelas harus saling berkaitan. Selanjutnya kita bahas ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat utama, pertama, mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut atau bisa dikembangkan, ya. Kalimat utama ini biasanya bersifat kalimat yang umum yang bisa dikembangkan, sedangkan kalimat penjelas bersifat khusus. Oke, ciri selanjutnya biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Ya, itu dapat berdiri sendiri artinya kalimat itu tanpa adanya kalimat penjelas dapat berdiri sendiri. Gitu ya. Oke. Selanjutnya mempunyai arti jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Ciri selanjutnya dapat dibentuk tanpa kata sambung transisi. Ya, jadi walaupun dia tidak ada kata sambungnya, dia masih dapat dibentuk walau hanya kalimat dasar saja. Seperti itu. Untuk terakhir, dalam paragraf induktif, kalimat utama ini sering ditandai dengan kata-kata seperti jadi atau dengan demikian. Ya, seperti itu. Untuk ciri kalimat penjelas, pertama, dia tidak dapat berdiri sendiri. Ya. Kalimat kedua, arti kalimatnya baru jelas atau bisa dipahami setelah dihubungkan dengan kalimat utama atau kalimat lain dalam satu alinea tersebut. Oke. Ciri selanjutnya, pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung atau perasa penghubung atau kalimat transisi. Dan yang terakhir, isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Ya, jadi isi kalimat penjelas itu rincian-rincian yang bisa menjelaskan kalimat utama. Untuk selanjutnya kita bahas itu jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat utamanya. Pertama itu ada paragraf deduktif. Jenis paragraf deduktif yaitu gagasan utamanya atau kalimat utamanya diletakkan pada bagian awal paragraf. Ada jenis induktif yaitu gagasan utama diletakkan pada bagian akhir paragraf. Ada juga paragraf deduktif induktif. Bisa juga disebut paragraf campuran. Gagasan utamanya terletak pada bagian awal dan diulang lagi pada bagian akhirnya. Ya, ineratif, jenis ineratif yaitu gagasan utama terdapat di tengah paragraf. Dan yang terakhir itu ada jenis menyebar. Ini tadi ya, gagasan utamanya berupa simpulan dari setiap kalimat yang membangun paragraf tersebut. Jadi bisa jadi semua kalimat dalam paragraf tersebut adalah gagasan utama, tapi simpulannya seperti itu ya. Oke, kita bahas contoh soal. Cermatilah kalimat-kalimat berikut. Kalimat utamanya apa? Memotret manusia adalah sebuah seni tertinggi dalam fotografi. Jadi yang harus kita cari di sini pembahasan tentang
apa saja yang berhubungan dengan bahwasanya memotret manusia itu adalah sebuah seni tertinggi dalam fotografi. Yang mempengaruhinya apa saja? Yang pertama, kalimat penjelas pertamanya, pilihannya itu diperlukan kamera khusus yang harganya mahal karena kamera tersebut mempunyai ketajaman fokus yang baik. Kedua, dalam foto jurnalis, memotret manusia memerlukan waktu dan sudut pemotretan yang sesuai. Tiga, ada waktu yang tidak bisa ditawar saat menekan tombol rana untuk merekam ekspresi atau gestur tubuh yang khas. Keempat, ada sudut pemotretan tertentu untuk merekam manusia dengan sebaik-baiknya sesuai rencana pemotretan. Dan yang kelima, pilihannya ada memotret manusia, hendaknya memotret model yang cantik atau tampan dan menyesuaikan dengan situasi. Apa yang ditanyakan? Apa kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama tersebut yang tepat? Pilihannya ada A, B, C, D, dan E. Untuk pembahasannya, kita lihat. Jadi kalimat utama itu tadi berupa ide pokok, gagasan pokok atau topik. Kalimat penjelas, kalimat yang dapat menjelaskan kalimat utama atau yang dapat memberi rincian lebih jelas tentang kalimat utama. Di sini kalimat yang lebih efektif atau yang lebih cocok jawabannya adalah kalimat nomor 2, 3, dan 4. Kalimat nomor 2, 3, dan 4 isinya memperjelas kalimat utama memotret manusia adalah sebuah seni tertinggi dalam fotografi, yaitu alasan waktu dan sudut pemotretan yang sesuai. Jadi kalau kalimat nomor 1 dan 5 tidak mendukung kalimat utama karena kamera dan model bukan alasan memotret manusia adalah seni tertinggi dalam fotografi. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang benar adalah poin C, yaitu kalimat nomor 2, 3, dan 4. Oke, terima kasih. Sekian materi singkat dari Miss. Semoga kalian paham dan diulangi membacanya agar lebih paham lagi. Jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusi dalam grup Google Classroom kita. Akhir kata, Miss ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.